Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali datang di hadapan Tuhan, kita bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih berkebaktian online, tetapi saya yakin dan percaya kita satu di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, dengarkanlah panggilan berbakti yang terambil dalam kitab Zefania pasal 2 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas perbuatan-Mu, atas pimpinan-Mu dan atas lawatan-Mu. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami ya Bapa, layakkanlah kami datang di hadapan-Mu. Terimalah puji-pujian kami, karena kami rindu ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa, pimpinlah ibadah kami. Dan kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita? Mari dengan semangat kita nyanyikan pujian. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Pujian ini kepada Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Untuk bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh Singer. Kami persilakan. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk mempelajari firman-Nya. Bapa di surga, saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kami memohon Engkau menambahkan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memahami penjelasan firman Tuhan. Tolonglah kami, sehingga dari pengajaran firman Tuhan itulah kami siap sedia untuk melakukannya. Saatnya kami akan belajar firman-Mu, berkatilah dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan. Minggu terakhir di bulan Maret ini kita melihat, mengalami, merasakan pertolongan Tuhan nyata dan ajaib dalam kehidupan kita. Dalam satu rangkaian tema kita bulan Maret, pada saat ini kita akan belajar dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15 dengan judul khotbah Energi Sebuah Jemaat Lokal. Mari kita memperhatikan nats firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis,
betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai minggu pertama kita belajar fondasi jemaat lokal. Lalu minggu kedua kita belajar kepala jemaat lokal. Minggu ketiga kita belajar tubuh dari jemaat lokal. Dan pada minggu terakhir ini kita belajar energi sebuah gereja lokal. Menjadi gereja lokal yang hidup, sehat, bertumbuh dan berbuah memerlukan energi yang benar dan melimpah. Apakah energi yang dimaksudkan? Berdasarkan nas firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita akan menemukan energi itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga gereja bisa sehat, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Dan bukankah ini menjadi kerinduan kita bersama sebagai anggota jemaat lokal? Yang pertama, kasih Bapa, anugerah yang nyata. Perhatikan nas firman Tuhan di ayat 11, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Anugerahnya nyata. Inilah kasih dari Allah Bapa kita, yaitu tepat sasaran. Siapa yang berseru kepada Dia tidak dipermalukan. Ini yang menjadi energi, kekuatan sebuah jemaat lokal. Mempunyai pengharapan yang pasti, yaitu kasih Allah. Allah yang mengasihi kita, manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa. Itulah sebabnya Dia memberikan anugerah yang nyata. Bukan ditambah, bukan dikurang. Atau bukan tipuan. Bukan seolah-olah diberi, tapi enggak diberi. Yang benar adalah anugerahnya itu nyata. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Memang tidak akan dipermalukan kita. Jangan sampai kita sudah mengikut Dia sampai di penghujung. Kita akan meninggal dunia. Di ujung kematian itulah rupanya hanya tipuan. Itu sangat tidak membahagiakan kita. Sebagaimana dosa itu tidak kena sasaran, maka anugerahnya itu tepat sasaran. Sesuai dengan kasih-Nya, sesuai dengan anugerahnya. Ayat 12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Anugerahnya itu untuk semua orang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, sampai manusia terakhir, dosanya ditanggung oleh kasih-Nya itu. Anugerahnya diberikan untuk semua orang. Dari segala suku bangsa, anugerahnya diberikan. Kasih-Nya yang nyata itu diberikan. Anugerahnya yang sempurna dan nyata itu diberikan kepada semua orang. Berbahagialah orang yang menerima anugerahnya. Yang enggak mau menerima, ya sudah, itu urusannya dia sendiri. Kalau dia tidak mau menerima, dia akan tanggung sendiri dampak dari upah dosa yang adalah maut itu. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini yang menentukan. Anugerah diberikan cuma-cuma. Anugerahnya itu sempurna, anugerahnya itu nyata. Tergantung bagaimana manusia itu merespon anugerahnya. Bagaimana sikap hati kita. Apakah mau bertobat dan percaya kepada Dia? Sikap hati yang menerima ini diperlukan untuk menyambut anugerahnya.
Anugerahnya diberikan dengan nyata. Tanggung jawab manusia adalah menerima. Sikap hatinya menerima. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita dipertunjukkan kasih Bapa, anugerah yang nyata. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telanjang, manusia malu sehingga dia bersembunyi dari hadapan Tuhan Allah. Mengapa mereka sembunyi? Karena tahu mereka telanjang. Untuk menutupi ketelanjangan mereka, manusia mempunyai inisiatif untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun dari pohon ara. Tetapi apakah itu bertahan lama? Oh, tidak. Itulah sebabnya Tuhan Allah berinisiatif menutupi ketelanjangan mereka dengan membuatkan pakaian dari binatang. Dan rupanya itu adalah domba. Dan di kemudian hari dari perjalanan manusia setelah keluar dari Taman Eden itu, domba korban itu menjadi simbol dari Sang Juru Selamat. Adam dan Hawa seharusnya mati. Tetapi yang mati adalah 2 ekor binatang. Yang diambil kulitnya lalu dibuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itulah kasih Allah. Allah mengasihi manusia. Allah tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tipu daya dari si ular tua itu atau si iblis. Kasihnya ditunjukkan dengan menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan itu menjadi satu konsep bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan manusia harus ada yang menanggung, harus ada yang dihukum supaya dosa itu bisa diselesaikan. Kain dan Habil, anak Adam dan Hawa, mempersembahkan korban, domba korban. Kok mereka mempersembahkan domba korban? Tentu diberitahu oleh Adam. Adam dari mana tahu? Ya tentu Adam tahu dulu waktu dalam keadaan telanjang dibuatkan pakaian dari kulit domba itu. Habil mempersembahkan domba. Kain mempersembahkan hasil tanaman. Dan Tuhan mengindahkan kurban persembahan Habil. Mengapa hasil tanaman tidak diindahkan oleh Tuhan Allah? Ya karena tidak mencerminkan Sang Juru Selamat nanti akan menanggung dosa umat manusia. Lalu Nuh setelah peristiwa air bah itu, dia membangun mezbah, sembelih domba, mempersembahkan korban. Apakah baru sekali itu Nuh melakukan? Tidak. Dulu-dulu dia melakukan sebelum air bah, sehingga dia disebut sebagai orang benar. Abraham disuruh mengorbankan anaknya Iskak. Pas pisaunya itu mau menyembelih Ishak, Tuhan Allah berseru, malaikat Allah berseru bahwa di situ ada domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Bukti Abraham mempercayai Tuhan Allah, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, meskipun harus mengorbankan anaknya. Tetapi Tuhan melihat imannya dan menggantikannya dengan seekor domba. Dan puncaknya adalah Sang Juru Selamat yang datang. Yohanes Pembaptis melihat dari jauh ketika Yesus Kristus mau memberi diri dibaptis olehnya. Dia berseru, lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui Alkitab firman-Nya, kita diberitahu kasih Allah. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Bagaimana kasih itu bisa diterima? Ketika manusia menanggapi anugerah itu. Dengan bertobat, artinya dia meminta ampun. Dia sadar akan dosanya, minta ampun. Dan dia percaya
bahwa dosanya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Terjadi transaksi rohani. Yesus mati untukku, aku hidup bagi dia. Nah, inilah energi dari jemaat lokal. Bukankah sebuah jemaat lokal itu terbentuk dari kumpulan orang-orang yang sudah menyambut anugerahnya? Orang-orang yang merespon kasih Allah. Orang-orang yang menerima dengan penuh syukur dan sukacita atas anugerah keselamatan yang Tuhan Allah berikan. Inilah energi sebuah jemaat. Yaitu apa? Kasih Allah. Anugerah yang nyata. Itulah yang menjadi kekuatan sebuah jemaat. Kalau hanya sekedar orang kumpul-kumpul saja, tidak ada kekuatan. Sebentar saja sudah bubar. Tetapi karena didasari kasih Allah. Didasari karena menerima anugerah keselamatan itulah kita menjadi jemaat yang hidup, yang sehat, yang bertumbuh, dan yang berbuah. Yang kedua, inilah energi yang kedua dari sebuah jemaat lokal, yaitu Injil keselamatan. Injil, kalau kita menyaksikan keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan menemukan satu kesederhanaan. Sebuah rangkaian peristiwa di mana memberitakan tentang Yesus Kristus. Sederhana sekali. Tetapi itu menyelamatkan jiwa bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Injil keselamatan itulah yang menjadi energi sebuah jemaat lokal. Firman Tuhan berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang berdosa. Kalau sebuah jemaat tidak memberitakan Injil keselamatan, Injil keselamatan itu tidak dimengerti, tidak dipahami, dan tidak bisa dijelaskan, maka tidak ada energi dalam jemaat itu. Ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Injil keselamatan itulah kekuatan energi sebuah jemaat lokal, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang mengaminkan bahwa kematiannya itu untukku. Orang yang sudah bisa memahami karya penyelamatan Tuhan Yesus dan dia dengan keputusan pribadinya mengaminkannya, itu orang diselamatkan. Kumpulan orang yang sudah diselamatkan ini, oh bahagianya luar biasa. Orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, tentu itu perilakunya akan berubah. Kehidupannya diubahkan karena apa? Dia sudah mengaminkan kematiannya untuknya. Sehingga dia hidup bagi Tuhan. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang hidup bagi Tuhan, bukankah itu satu energi kekuatan dari sebuah jemaat itu untuk terus melangkah melayani bersama-sama. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah iman yang benar. Iman yang benar adalah menyambut anugerah keselamatan. Iman yang benar komposisinya itu bertobat dan percaya Yesus. Perlu dikurang, perlu ditambah? Tidak perlu. Cukup iman yang benar inilah yang menyelamatkan kita. Dan inilah energi sebuah jemaat. Kalau semua anggota gereja imannya benar, dan tentu harus benar, namanya sudah anggota gereja. Mempunyai iman yang benar inilah kita bersama-sama memuliakan dia. Kita mempunyai komitmen bersama untuk hidup bagi dia. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi berguna. Berbuat baik, amal, kebajikan. Itu kalau tidak didasari dengan iman yang benar, semuanya jadi sia-sia. Yang benar imannya dulu yang benar, baru praktek kehidupannya itu mencerminkan dari iman yang benar itu. Injil keselamatan. Kitab Efesus berkata bahwa jemaat yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjurunya.
Manusia yang berdosa pertama kali Adam dan Hawa harus terusir dari Taman Eden karena dia sudah melanggar firman Tuhan. Tidak ada sikap positif kepada Tuhan Allah yang memberi perintah. Semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan sekali-kali engkau memakan buah itu. Pasti engkau akan mati. Nah, rupanya manusia dibujuk rayu oleh si ular tua itu, si iblis. Sehingga Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu. Bagaimana orang-orang sebelum Yesus Kristus disalibkan bisa diselamatkan? Tentu mereka bertobat dan percaya Mesias yang akan datang. Jadi sentralnya itu Yesus Kristus. Karya penyalipannya itu yang menjadi sentral, batu penjurunya tadi. Sedangkan orang-orang setelah penyalipan Yesus, kalau mereka mau diselamatkan, harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, inilah Injil keselamatan. Dan inilah energi sebuah jemaat lokal. Kalau jemaat tidak paham dengan imannya, tidak paham dengan Injil keselamatan, tidak ada energi. Itu hanya kumpulan-kumpulan saja begitu. Nggak ada sesuatu yang menghidupkan mereka. Yang ketiga yang menjadi energi sebuah jemaat lokal itu adalah profil dari jemaat itu. Jemaatnya itu seperti apa? Menjadi gereja yang hidup, sehat, bertumbuh, berbuah. Wah, ini memang yang Tuhan harapkan. Dan ini menjadi kerinduan kita sebagai warga jemaat. Kita ingin tinggal di dalam jemaat lokal yang hidup, yang sehat, yang bertumbuh dan berbuah. Dan untuk melihat bagaimana jemaat itu sehat, bertumbuh, berbuah, lihat profilnya. Profilnya seperti apa? Ini yang menjadi energi dari sebuah jemaat lokal. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini tentang siapa? Tentang keberlangsungan dari kabar sukacita itu yang harus disampaikan. Keberlangsungan bagaimana karya penyelamatan Tuhan itu diestafetkan dari generasi demi generasi. Tentu ini memerlukan satu jemaat yang sehat. Jemaat yang sehat itu hatinya, pikirannya, energinya, perasaannya itu ditujukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau jemaatnya sakit-sakitan ya cuma ngurus diri sendiri. Ya kan, kalau saudara sakit kan ngurus diri sendiri ya. Nggak bisa ngurus orang lain. Hanya orang sehat yang bisa ngurus orang lain. Kalau orang sakit, apalagi zaman COVID seperti sekarang, kalau orang sakit kena COVID itu diisolasi mandiri. Mikir diri sendiri saja. Bahkan nggak boleh dikunjungi juga, nggak boleh keluar juga. Apakah kita mau digambarkan gereja seperti itu? Gereja yang kena COVID, mengisolasi dirinya sendiri. Orang datang nggak bisa, dia keluar juga nggak bisa. Tentu kan kita nggak mau seperti itu. Kalau itu terjadi, maka tidak ada proses seperti ini. Satu kerinduan, bagaimana sih orang bisa dengar Injil? Oh, harus ada yang memberitakan Injil. Bagaimana sih orang bisa memberitakan Injil? Oh, harus diutus dia. Kalau cuma diutus, cuma pikiran kosong, enggak ada guna juga. Tentu sebelum diutus dia dilengkapi, diajar oleh doktrin yang benar, oleh ajaran yang sehat. Sehingga orang yang pergi ini diutus oleh jemaat menghasilkan buah. Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya
kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inilah hasil dari jemaat yang sehat tadi, menghasilkan satu jemaat yang misioner. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang-orang yang berpengalaman dengan keselamatannya, satu keluarganya, satu kampungnya, tentu dia akan mengenang jasa dari orang yang memberitakan Injil. Dari orang yang memberitakan Injil tentu dia akan melihat jauh ke atas, ada gereja yang mengutus. Di daerah-daerah yang pedalaman, daerah-daerah yang terpencil, ada gereja-gereja dari negara-negara lain mengutus utusan Injil. Sehingga orang yang di sana dulunya tidak tahu apa-apa jadi tahu kebenaran dan bahkan diselamatkan oleh Injil keselamatan itu. Jemaat yang misioner. Kalau kita mau sehat, bertumbuh berbuah, inilah energinya. Profil sebuah jemaat itu seperti apa? Tadi dijelaskan jemaat itu harus hidup, jemaat itu harus sehat. Kalau sehat itu otomatis dia akan bertumbuh. Kalau bertumbuh itu otomatis dia akan berbuah. Sehingga orang bisa melihat profilnya seperti apa. Ini yang kita inginkan. Inilah energi sebuah jemaat. Profil jemaat Gloria Kayen ini seharusnya tertanam dalam diri kita. Yaitu 2M, 2P. M yang pertama itu manusia baru. Kita ingin semua orang yang berjemaat di dalam Gloria Kayen ini adalah orang-orang manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang dan dihidupi. Tidak lagi hidup dengan kedagingan, tetapi hidup dengan roh. Hidupnya melaksanakan kasih. Ini manusia baru. Tadi sudah dijelaskan bagaimana proses orang diselamatkan. Ya, ini hasilnya manusia baru. Setelah menjadi manusia baru, M yang kedua adalah murid kebenaran. Jadi profil ini harus tertanam dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita pergi, kita membawa ini. Saya manusia baru, saya manusia hidup baru, saya murid kebenaran. P, ada 2P ya, yaitu pelayan Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani diri sendiri, melayani keluarga, melayani jemaat, dan melayani masyarakat. Mentalitasnya ini pelayan Tuhan, ini profilnya seperti itu. P yang kedua adalah pemimpin hamba. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah energi sebuah jemaat. Orang ingin tahu sesuatu, lihat profilnya seperti apa. Dan kita jemaat Gloria Kayen harus tertanam dalam diri kita masing-masing jemaat. Inilah profil kita. Inilah energi yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk bisa eksis. Untuk bisa menghadapi segala tantangan zaman. Manusia hidup baru, murid kebenaran, pelayan Tuhan, pemimpin hamba. Wah, ini profil kita, Bapak, Ibu, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah energi sebuah jemaat lokal. Sebuah jemaat lokal harus tetap hidup. Itulah sebabnya memerlukan energi. Energinya Tuhan sudah berikan bagi kita. Yang pertama, kasih Allah. Anugerahnya nyata. Inilah energi yang dimiliki gereja lokal. Injil keselamatan. Komposisinya apa? Bertobat, percaya Yesus. Lalu profil jemaat, yaitu kesaksian hidup. Kesaksian hidup digunakan untuk apa? Ya, untuk menyaksikan selagi kita hidup. Jangan orang nanti salah paham. Ini jemaat Gloria Kayen mau bukan ini. Identitasnya apa? Profilnya apa? Ini kesaksian hidup. Nah, Bapak, Ibu, sudah dikasih Tuhan. Inilah rangkaian dari khotbah di bulan Maret ini tentang gereja. Kita tentu ingin menjadi gereja yang Tuhan sendiri senang, ya. Apalagi kita yang ada di dalamnya.
Tapi kalau gereja itu sudah menunjukkan tidak teratur, tidak tertib, jangankan Tuhan, kita sendiri lihat jadi bingung ini gereja atau apa ya. Fondasinya jelas, yaitu Alkitab firman Tuhan. Kepalanya jelas, yaitu Yesus Kristus, kepala gereja kita. Tubuhnya jelas, yaitu kumpulan orang percaya. Di dalamnya ada gembala, jemaat, ada anggota gereja. Energinya jelas, yaitu memiliki kasih Allah, Injil keselamatan, dan profil dari setiap anggota gereja itu. Mari, kita sudah dengar kebenaran ini. Kebenaran itu akan tidak ada artinya apa-apa jika itu berlalu dari pendengaran kita. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ada yang ngomong, Pak, enggak pernah masuk ke telinga, Pak, karena enggak pernah punya telinga. Bukan seperti itu kita. Kita ingin masuk ke telinga kita. Kita resapi dalam pikiran, dalam hati kita. Lalu kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, inilah kebenaran-Mu. Aku mau melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen, kebenaran sudah disampaikan, sudah kita dengar, dan bagian kami, bagian kita adalah melakukannya. Sanggup mau kita melakukannya? Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Inilah kerinduan hati kami, menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang mengubahkan kita, meneguhkan hati kita untuk menjalani hidup yang lebih baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita pujikan dalam Yesus. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, ya Bapa. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ini dari Allah, kekuatan di hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru
Untuk doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai. Kami diberkati melalui puji-pujian dan khotbah yang kami dengarkan. Kami juga bersyukur Engkau memberkati kami dengan rezeki, sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan kami dan persepuluhan kami. Bapa, kami juga bersyukur bulan Maret ini sudah kami lalui, dan kami bersyukur Engkau memelihara seluruh warga jemaat. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang mengalami pergumulan hidup Engkau sudah memberi kelegaan, dan kami percaya Tuhan untuk melangkah di bulan April yang akan datang. Dengan pertolongan-Mu kami akan mengharapkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami semakin nyata. Saatnya kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami memohon berkat-Mu, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Doa dan penyerahan hidup ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan ini. Berkarya bagi Tuhan dan kiranya Tuhan menyertai kita. Salam Maranatha.